Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya. Ini kondisi di dalam kotak pemijahan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara keseluruhan sesuai dengan yang saya budidayakan mengenai ulat hongkong ini supaya eh, para petani pemula bisa mengerti siklus dari ulat hongkong ini. Begini penampakannya. Polar media polar untuk kepik 1,5 gelas. Pada kesempatan ini si kumbang pada awal mulanya suhu ruangan ideal untuk pemijahan adalah 26 sampai 27 derajat Celcius. Mohon maaf apabila saya salah karena saya melihat dari beberapa literatur, tapi bahkan di kandang saya bisa lebih ya 2 sampai 30, bahkan 30, tapi alhamdulillah masih bisa produksi untuk kepiknya. Nah, si kepik ini asal mulanya dia kepik yang hitam, silakan di ini kepik yang hitam ini sedang kawin ya, sedang kawin. Waduh, ada temennya mendampingi tuh, sedang kawin. Si kepik ini, si jantan yang paling atas akan menusukkan embrionya ya. Embrio tuh langsung turun, dia embrionya langsung masuk ke yang betina. Kemudian setelah proses perkawinan selesai, si betina akan mencari tempat untuk menyimpan telur embrio yang akan siap menjadi ulat. Biasanya 7 hari sudah menempel di media ataupun di dasar media ketika pengangkatan kepik bisa terlihat. Baik, itu siklus yang pertama ya, perkawinan. Pertahankan suhu dan sayuran harus tetap ada buat minumnya. Kemudian setelah dipijahkan bisa terlihat ada anak-anak atau bayi ulat hongkong yang masih kecil-kecil. Ini biasanya di usia 1 minggu ya, 1 minggu setelah pengangkatan kepik. Biasanya muncul kecil-kecil. Ini lebih dari 1 minggu, ini 1 minggu. Nah, bisa dilihat, terlihat di kamera ya, ada anak-anakannya. Ini tidak perlu diberikan makan, hanya pertahankan suhu lingkungan, sirkulasi. Kalau bisa pakai hexos ya, kalau panas kipas angin boleh ya, boleh juga pakai AC kalau misalkan ada ya. Ini seperti itu ya. Ini siklus yang kedua. Dan setelah siklus yang kedua itu, si ulat itu akan menjadi besar ya, akan menjadi besar seperti ini. Akan menjadi besar. Ini sebetulnya usia 1,5 bulan atau 2 bulan. Ulat ini sudah bisa dipanen ya, biasanya idealnya 2 bulan ya, 2 bulan sudah bisa dipanen. Sebetulnya ini ulat yang sudah malas makan ya, biasanya di usia 90 hari sampai 110 hari menurut literatur yang saya baca. Baik, itu proses ketiga. Kemudian proses keempat, si ulat ini akan malas makan, bahkan dia akan berhenti seperti yang terlihat di kamera, akan nampak diam. Sebetulnya ini tidak mati ya, hidup ya. Nah, hidup ya. Ya, hidup. Nah, sebetulnya ini tidak mati, dia malas makan. Nanti di selang 1 hari atau beberapa jam saja dia bisa menjadi kepompong. Nah, di proses kelima ini, di sini ada kepompong yang baru jadi. Kepompong yang baru jadi ini
masih nampak putih ya, masih nampak putih. Nanti selang beberapa jam dia akan menjadi coklat, akan menjadi kecoklatan seperti ini. Terlihat ya di kamera ya. Nah, nanti dia setelah menjadi kepompong coklat seperti ini, kita tinggal tunggu. Di atasnya diberikan ditutup oleh kertas. Kemudian selang 2 sampai 3 hari dia akan menjadi kumbang putih seperti ini. Nanti setelah putih dia setelah beberapa jam akan menjadi coklat. Kemudian dia kalau suhunya bagus bisa menjadi hitam seperti itu. Nah, bisa menjadi hitam seperti ini. Inilah kumbang yang siap untuk dipijahkan kembali. Makanya sebetulnya bisa saja yang masih coklat seperti ini, dipijahkan bisa saja, tapi dikhawatirkan prematur karena kumbang muda ya. Ini harus didiamkan terlebih dahulu sampai kumbangnya warna hitam seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen di status YouTube saya. Mungkin dari saya cukup sekian pemaparannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses ulat Hongkong Indonesia.